istilah manajemen kinerja. Tujuannya apa? Karena by riset, berdasarkan riset, kontribusinya terbesar terhadap peningkatan produktivitas. Nah, selain daripada itu adalah faktor tadi itu modal. Ya mungkin dengan modal ini kita bisa berinvestasi kemana-mana ya, bisa buka cabang, bisa apa, bisa segala macam. Tetapi ternyata ada hal yang penting di sini bahwa manajemen yang baik, tata yang baik ditingkatkan dengan signifikan akan meningkatkan output. Nah itu jadi ini presentasi berdasarkan riset ya. Jadi peningkatan yang signifikan itu salah satu dengan manajemen tata kerja yang baik. Kalau Bapak Ibu mengikuti pendidikan, pelatihan, kuliah lagi ini sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan manajerial, kemampuan manajemen. Ya, kemarin aja dosen pelatihan 2 kali Bapak Ibu. Pelatihannya sama tentang manajemen produktivitas, ya, tentang time management. Ya, tetap dilatih kita karena penting manage dengan baik. Cuman kata dosen saya zaman manajemen mah gampang dipelajari, tapi disiplinnya yang sulit. Ya, itu ya disiplin untuk menerapkannya itulah yang perlu kekuatan ekstra. Target gampang dihitung ya Pak, Bu. Tapi mencapainya kan repot ya. Mungkin Bapak itu mengurangi tidur, ya, mengurangi wasting time, waktu yang tidak produktif, ya, mengurangi ngerumpi. Nah itu kan perlu disiplin ya. Dengan yang seperti ini itu sebagian dari manajemen. Ya, jadi kalau manajemen masih ada mengurangi tadi bahan sisa, ya, mengurangi produk gagal, garansi, mengurangi klaim. Ya, garansi itu bukan bagus bagi perusahaan. Sebetulnya garansi itu sudah diperhitungkan supaya tidak diklaim Bapak Ibu. Ya, jadi bukan disediakan untuk mengcover klaim. Garansi itu disiapkan supaya tidak ada klaim. Kenapa mobil berani memberikan garansi 5 tahun? Karena mereka yakin 5 tahun nggak akan ada masalah. Ya yang dari Yamaha nih Pak, motor ada garansi. Itu berani. Kenapa? Karena yakin dalam waktu 3 tahun, 5 tahun itu nggak ada masalah selama pemakaian normal, oli tidak habis, nggak pernah rusak mobil Pak. Iya betul Pak. Iya, jadi garansi itu sebetulnya hanya bumbu saja gitu ya. Sebenarnya perusahaan sudah setting ya bahwa tidak akan terjadi masalah, makanya ada catatan. Catatannya itu harus diservis resmi ya supaya terpantau. Ya seperti kemarin bagus tuh dari Astra ya, IGS Astra saya pakai kemarin. Pak, garansinya setahun. Ya, catatan, apa catatannya? Males nih kalau sudah ada catatan. Catatannya itu nggak apa-apa kok Pak, gratis. Datang aja Pak, 2 bulan sekali ke sini kita cek airnya. Kalau kosong kita tambahkan airnya. Kalau ada masalah langsung kita ganti baru. Enak ya. Nah artinya apa? Itu servis yang baik menurut saya. Ya, dan mereka juga tidak rugi hanya menambahkan air, melihat saja atau tidak perlu tenaga ekstra ya. Yang kerja yang di situ aja, admin dia, mekanik tidak ada keluar biaya. Tapi bagi saya berarti, pakaian ini saya beli di situ lagi enak, dicekin terus, isiin airnya, nggak usah ngisi sendiri, ya kan? Jadi itu bagian dari manajemen Pak. Ya, tidak perlu biaya ekstra, hanya perubahan metode, cara melayani, ya, cara mengerjakannya diubah, ya, supaya lebih cepat bagaimana. Nah itu. Ya, jadi itu Pak, persen-persen itu by riset, jadi ternyata faktor manajemen kontribusinya sangat signifikan yang dalam meningkatkan produktivitas. Itu Pak. Nah maka seperti itu tadi Pak Faisal, jadi kalau ada yang begini nih ya, catat ya, nanti di pertemuan kita bisa berdiskusi. Baik Pak, di copy. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Sharing aja Pak, sharing. Mangga. Dari penjelasan Bapak sih, saya nangkep ya prakteknya di Ya. dalam keseharian pekerjaan saya. Ya. Itu kami dituntut kami diarahkan dari supply driven ke demand driven. Ya. Dulu itu PLN itu kondisi pembangkitnya defisit dulu. Tapi dengan program pemerintah 35 gigawatt, artinya supply sudah oversupply, Ya. kami dituntut untuk meningkatkan demand atau penjualan tenaga listrik. Ya.
Artinya tadi Bapak sampaikan kan strateginya ada 3 ya intinya manajemen operasi. Ya, Inputnya dinaikin, penjualannya juga dinaikin, inputnya ya, tetap, penjualan tetap naik. Yang ketiga apa ya? input turun, Inputnya outputnya tetap. turun, outputnya tetap. Oh iya. Ya, Nah, itu artinya kami disuruh efisien. efisien. Ya, Jadi ya, kami kan ada 3 divisi Pak. ya, Divisi pembangkit nih, divisi pembangkit membangkitkan tenaga listrik tuh dituntut KPI-nya. ya, Indikator kinerja utamanya itu gimana caranya lebih hemat. Konsumsi BBM tuh harus turun, terutama PLTD, tenaga solar ya. Semakin ya, sedikit konsumsi solar yang digunakan, semakin naik penjualan tenaga listriknya, perusahaan untung. Itu kalau di ya, sisi pembangkit. Di bidang bangkit. saya bidang marketing dan customer service, Pak. Kami dituntut untuk bagaimana caranya penyerapan tenaga listrik ini maksimal. Ya kami agresif marketing, kami door to door, kami tawarin ke pelanggan premium, kasih garansi dalam 1 bulan nggak boleh padam beberapa kali kayak gitu. Yang tadi Bapak sampaikan lip service gitu tadi ya. Yang Ya, namanya garansi lip service karena sebenarnya kita udah bisa mengukur kemampuan ya. kita. Tapi Iya, kan menarik orang itu seperti itu ya. iya, Dan sudah diukur sebetulnya nggak akan ada masalah. iya. Udah maksudnya yang Bapak terangkan tadi tuh nangkep, saya nangkep. Oh, keseharian sudah kami Ya, praktekkan. betul Pak. Jadi makanya kan saya bilang sekolah yang di Pasama nggak mungkin nilainya jelek Pak. Karena sebetulnya secara praktek sudah mengalami ya gitu ya. Makanya saya bilang nggak jarang nilainya yang jelek. Nah itu yang kita cuman nanti tadi berbagi kendala seperti itu ya. Mengkonfirmasinya ternyata beda. Oh, ada yang sama, ada yang beda. Terus ada pengalaman-pengalaman baru. Nah itulah sebetulnya ilmu yang diharapkan muncul itu. Jadi pengalaman Pak Faisal, pengalaman karya ya, itu muncul ke sini supaya menjadi eh, pengetahuan. Nah, ya bahasanya pendidikan orang desa nggak seperti itu. Ya, Baik, Pak. bagi pengetahuan, makanya berdiskusi semakin banyak semakin bagus karena itu nanti akan menambah hasanah. Oh di servis begini, di manufaktur begini, di PLN juga begini, kan ada Iya, Pak. gambaran di retail bagaimana. Senang tentunya Pak kalau sudah Iya, Pak. ya banyak pengetahuan yang bisa. Terima kasih Pak Faisal Iya, Pak. berbaginya. Atur nuhun. Silakan yang lain ada lagi Pak Faisal. Saya mau sharing, Mangga Pak. ya mungkin ini di perusahaannya tempat saya bekerja. Jadi kebetulan ini di perusahaan saya ini sekarang lagi investasi besar-besaran Pak. Ya. Di masa pandemi ini malah sedang investasi, Kebaliknya. banyak Ya. mendatangin ini Pak, otomasi sistem di sini Pak. Jadi peningkatan teknologi di Yamaha ini untuk manufacturingnya. Jadi Kira-kira kenapa Pak? Karena itu Pak, manpowernya mahal Pak. nah, iya kan, karena kan kita selalu terkendala Pak, social distance. Iya, betul. Jadi kalau diotomatisasi kan itu tidak menghambat tuh produksi nantinya. Ya, betul. Maka Pak silakan. Jadi banyak sekali ininya investasinya sekarang itu. Jadi kebetulan itu saya jadi ininya juga Pak, yang tadi ada salah satu tema kita juga mungkin nanti ya untuk setelah UTS untuk layouting. Nah, karena kan kondisinya itu dari yang sekarang menggunakan banyak manpower, Ya, itu kita akan gantikan dengan ada yang sebagian sistem robot Pak. robotnya ya. Ini masalahnya itu pada saat kita mau instalasi itu, orang-orang di lapangan nanyain Pak, Bapak ngapain ke sini katanya. Jadi ya, ada ininya juga apa namanya ada dilematisnya juga ketika kita akan meningkatkan teknologi di suatu area atau di suatu departemen, ada orang-orang yang di dalam departemen itu juga akan kita ini kan Pak, akan kita ganti dengan sistem itu. Jadi ada dua sisi mata koin yang apa ya ibaratnya yang lumayan juga sih membuat kita jadi berpikir juga itu gimana sih sebenarnya gitu. Ya. Betul Pak, itu jadi penerapan teknologi itu bergesekan dengan orang dan diganti ya, mungkin urusannya sakit hati mungkin ya, harus ada manajemen konflik Pak. Nah ini atau sedikit pemanasan pelan-pelan sampai ke eksekusinya, dan memang harus diberi penjelasan dengan sebaik-baiknya dan istilahnya keberhentian mereka itu dihantarkan dengan baik Pak. Karena saya begitu Pak.
apakah nanti ada bentuk sederhana